Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kimia kali ini kita akan mempelajari tentang laju reaksi. Sebelumnya pasti kalian pernah mendengar istilah laju di pelajaran fisika. Ya, misalnya dihitung berapa laju suatu kendaraan. Nah, untuk di pelajaran fisika, laju itu kan didefinisikan sebagai perubahan jarak per satuan waktu. Nah, tapi untuk laju reaksi itu sendiri tidak mungkin kita menghitung jarak, tapi yang dihitung adalah perubahan konsentrasi. Jadi definisi laju reaksi adalah besarnya perubahan konsentrasi reaktan atau produk tiap satuan waktu. Misalnya saya punya persamaan reaksinya seperti ini. Nah, ini yang posisinya di sebelah kiri, ya, ada hidrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan air H2O. Yang posisinya di sebelah kiri tanda panah, ini istilahnya adalah reaktan atau reaksi. Kemudian yang di sebelah kanannya, ya, ini yang disebut dengan produk atau hasil reaksi. Jadi untuk menentukan laju reaksi, maka kita harus mengukur, ya, berapa perubahan konsentrasi reaksi, ya, atau berapa perubahan konsentrasi produk yang terbentuk. Nah, bisa diilustrasikan seperti ini. Artinya kalau saya mereaksikan hidrogen dengan oksigen, berarti ini kita campurkan dalam satu wadah. Ya, jadi dalam satu wadah dicampurkan hidrogen H2. Ini saya bedakan warnanya, ya. Yang hidrogen warnanya pink, oksigen warnanya biru, kemudian H2O, nah ini warnanya hijau. Jadi pada kondisi awal, ya, sebelum direaksikan, mula-mula. Nah, kondisi awal itu kan berarti waktunya 0, ya. Nah, mula-mula kita campurkan, ya, hidrogen dengan oksigen. H2O belum terbentuk. Ya, karena ini pada kondisi awal-awal, produk belum terbentuk. Nah, sehingga katakanlah hidrogen di sini jumlah partikelnya, ya, atau jumlah molekulnya saya gambarkan sebanyak 6 ilustrasinya. Ya, kemudian oksigennya. Nah, ini ada, oh ya, tadi oksigennya yang warna biru, ya. Nah, oksigennya ini ada 3. Nah, ini adalah kondisi awal, ya. Nah, kalau misalnya untuk laju reaksi itu sendiri, ini nanti akan sebanding dengan koefisiennya. Jadi kalau hidrogen di sini koefisiennya 2, maka tadi saya misalkan ada 6, berarti kalau oksigen koefisiennya 1, berarti setengahnya dari 6, ya, ada 3. Nah, katakanlah reaksi ini sudah dilangsungkan selama 10 menit. Nah, jadi dalam waktu 10 menit, maka yang akan terjadi adalah, ya, pasti sudah terbentuk produk, ya, sudah terbentuk H2O. Nah, hidrogen dengan oksigen ini keduanya akan bereaksi, sehingga yang hidrogen dengan oksigen pasti jumlahnya akan berkurang. Kenapa berkurang? Ya, karena dia bereaksi untuk membentuk produk. Nah, andaikan hidrogennya, ya, jadi mula-mulanya 6, kemudian setelah 10 detik, nah, dia berkurang menjadi 4, ya. Nah, kemudian oksigennya, nah, ini berkurang menjadi 2, ya, setengahnya kan. Jadi kalau ini 6, setengahnya 3, ya, ini 4, setengahnya dari 4 adalah 2, ya. Nah, keduanya sudah bereaksi, ya, antara hidrogen dengan oksigen ini bereaksi membentuk H2O. H2O yang terbentuk berapa? Ya, 2 bagian, ya, sama seperti air. Sama seperti H2. Jadi H2O tadi digambarkan dengan warna hijau, ya. Nah, berarti ini H2O yang terbentuk, ya, jumlahnya ada 2. Ya, seperti ini. Jadi selama reaksi berlangsung, ya, setelah reaksi berlangsung, maka kondisinya adalah konsentrasi reaktan menjadi berkurang, sementara konsentrasi produk yang awalnya 0 tidak ada, dia menjadi bertambah.
Sehingga laju reaksi dapat dinyatakan dari reaktan atau dari segi produk. Berdasarkan reaksi atau reaktan, maka laju reaksi di sini reaktannya ada dua, ada hidrogen, ada oksigen. Berarti kita bisa menentukan laju terhadap hidrogen H2 ya, karena dia sebagai reaktan, sementara laju reaksi itu selalu positif, ya reaktan itu berkurang, maka nanti dia tandanya negatif. Ya, jadi perubahan konsentrasi. Nah, ini kurung siku ini artinya konsentrasi hidrogen ya dibagi satuan waktu ya delta T, atau kalau misalnya kita mau mencari berapa laju terhadap oksigen, nah ini juga sama, oksigen itu sebagai reaktan maka dia tandanya nanti akan negatif ya, supaya menghasilkan laju yang positif. Ini oksigen, nah dibagi berapa waktu itu ya, waktu reaksinya dilangsungkan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihatnya dari produk, nah produk itu dia harus ya dia akan bertambah ya jumlahnya. Nah di sini ada H2O air. Nah maka laju reaksi terhadap H2O ya VH2O, karena dia produk berarti dia bertambah ya. Perubahan konsentrasi H2O nah dibagi waktu. Nah seperti ini ya, sehingga bisa kita nyatakan juga bahwa perbandingan laju ya laju reaksi akan sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau di sini ada hidrogen koefisiennya 2 ya, oksigen koefisiennya 1, maka laju reaksi dari H2 ya, laju reaksi terhadap H2 ini akan 2 kali ya dibandingkan dengan laju reaksi terhadap O2. Nah, begitu juga untuk H2O, ini dia 2 kali dibandingkan dengan laju reaksi terhadap oksigen. Untuk lebih memahami makna dari laju reaksi, nah kita kerjakan soal berikut ya. Yang pertama, pada reaksi 2A2 direaksikan dengan B2 menghasilkan 2A2B. Pernyataan laju reaksi di atas yang benar adalah yang pertama, penambahan konsentrasi A2 tiap satuan waktu. Yang kedua, berkurangnya konsentrasi A2B tiap satuan waktu ya. Yang C, pengurangan konsentrasi B2. Nah, ini B2 tiap satuan waktu. Nah, berdasarkan konsep laju tadi yang di sebelah kiri ini namanya reaktan ya. Sementara yang di sebelah kanan ini namanya produk. Ingat, untuk reaktan dengan berlangsungnya reaksi maka jumlahnya nanti akan berkurang. Sementara untuk produk atau hasil reaksi ini nanti akan bertambah. Ya, karena apa? Karena akan dihasilkan produk. Nah, sehingga untuk A2 dengan B2 karena dia posisinya sebagai reaktan di sebelah kiri, maka laju reaksi itu sebagai perubahan, pengurangan ya, pengurangan atau berkurangnya. Nah, jadi kalau yang A ini ada penambahan konsentrasi A2, ini A2. A2-nya sebagai reaktan, berarti bukan penambahan, tapi harusnya pengurangan. Ya, jadi yang A salah. Kemudian yang B, berkurangnya konsentrasi A2B. Ini A2B. A2B-nya sebagai produk. Nah, maka bukan berkurang, tapi harusnya bertambah. Ya, harusnya bertambahnya konsentrasi A2B. Ya, jadi jawabannya yang C ya, yang C pengurangan konsentrasi B2. Nah, ini B2 ya. Nah, jadi laju reaksi itu kalau dilihat dari B2 maka laju reaksi adalah pengurangan konsentrasi B2 tiap satuan waktu. Oke, jadi jawabannya yang C. Kemudian soal yang kedua. Zat X dapat bereaksi dengan zat Y menurut persamaan reaksi ini. Jadi ini X direaksikan dengan Y menghasilkan Z. Jika konsentrasi awal Y 0,5 molar, setelah bereaksi dengan X selama 1 menit, konsentrasinya menjadi 0,2 molar. Maka tentukan laju reaksi terhadap Y dan laju reaksi terhadap X. Nah, kita lihat ya persamaan reaksinya. Ini ada 2X ditambah Y. Nah, ini membentuk atau menghasilkan Z. Nah, X dengan Y
ini adalah sebagai reaktan, maka dia pasti akan berkurang ya. Jadi dari soal ini diketahui bahwa Y itu awalnya 0,5, kemudian selama 1 menit konsentrasinya menjadi 0,2, berarti berkurang antara atau dari 0,5 sampai menjadi 0,2 ya. Kemudian waktunya selama 1 menit waktu reaksinya. Nah, maka ditanya berapa laju reaksi terhadap Y. Jadi karena Y itu sebagai reaktan ya, maka kita nyatakan dengan V Y. Nah, ini dari sini ketahuan ya kenapa untuk reaktan itu V-nya bertanda negatif ya. Jadi kan tadi V itu kalau dilihat dari reaktan dia berkurang ya, delta perubahan konsentrasi Y, jadi akhirnya 0,2, awalnya 0,5, berarti kan perubahannya deltanya ya 0,2 ya, yang kedua dikurangi awalnya mula-mulanya 0,5 ya, dibagi waktunya selama 1 menit. Nah, ini diminta dalam satuan detik. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik ya. Nah, ini dibagi 60 detik. Nah, ini molaritas ya. Jadi ini dapatnya 0,2 dikurangi 0,5 berarti kan negatif ya. Negatif kan? Negatif 0,3 ya, negatif 0,3. Nah, maka karena dia hasilnya negatif sementara laju itu selalu positif. Nah, maka di sini rumusnya tadi ada negatifnya kan untuk yang untuk yang reaktan. Ya, ini kan ada negatifnya. Gitu. Jadi negatif itu supaya lajunya ya hasilnya adalah positif karena laju nilainya selalu positif. Gitu ya. Jadi ini negatif. Ya, dikali negatif 0,3 gitu kan. Dibagi, nah ini molar ya. Dibagi waktunya 60 detik. Oke, hasilnya negatif dengan negatif tadi positif ya. Jadi 0,3 molar per 60 detik. Oke, hasilnya adalah 0,005 molar per detik. Nah, ini adalah laju reaksi terhadap Y. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, berapakah laju reaksi terhadap X? Jadi kalau dalam satu persamaan reaksi tadi kita bisa membandingkan antara satu laju zat ya dengan laju yang lain ya, dengan zat yang lain dari hubungan tadi bahwa perbandingan laju sama dengan perbandingan koefisien. Ini 2X ditambah Y menghasilkan Z. Kemudian perbandingan koefisiennya ini kan 2 banding 1 ya, banding 1. Ingat koefisien adalah ya angka yang di depan Z ini ya. Ini 2, ini nggak ada berarti kan 1 ya koefisiennya. Nah, kemudian di situ kan diketahui tadi kita sudah tahu bahwa laju terhadap Y, ya ini kan Y ya. Nah, ini laju reaksinya adalah 0,005 molar per detik. Ya, maka berapa untuk X-nya? Ya. Nah, karena perbandingan laju sama dengan perbandingan koefisien reaksi, ini Y itu kan koefisiennya 1. Kalau 1 lajunya adalah 0,05 molar. Berarti kalau 2 ya 2 kalinya kan ya. 2 kali dari 0,05 molar ya. Jadi kita bisa mencari laju ya V terhadap X sama dengan 2 kalinya ya. Kalau kita mau membandingkan koefisien berarti koefisien X dibandingkan dengan koefisien yang diketahuinya adalah koefisien Y ya, dikali laju terhadap Y-nya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya yang ditanya berapa laju pembentukan Z, ya sama ya. Koefisien Z yang ditanya dulu dibandingkan dengan koefisien Y yang diketahui dikali V Y-nya berapa. Ya, jadi dari sini boleh kita bandingkan dengan koefisien. Untuk koefisien X-nya adalah 2 dibagi 1 ya, untuk Y-nya dikali 0,005 molar per detik. Ya, hasilnya adalah 0,01 molar per detik.
ya. Nah, sehingga ketika ditanya berapa laju terhadap Z, ya karena Z ini dengan Y koefisiennya sama, berarti laju reaksinya pasti akan sama. Ya, laju terhadap Z-nya pasti 0,05 molar per detik.